Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan pola fragmentasi dari senyawa asam 3-metil pentanuat. Nah, di sini ada senyawanya. Jadi, kita disuruh menuliskan apa aja sih pola fragmentasi atau apa aja sih kemungkinan-kemungkinannya. Nah, videonya juga sudah saya bahas tipe soal seperti ini yang dari part 1 sampai ke part 4, teman-teman. Nah, teman-teman bisa nonton videonya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik deskripsi video, teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin belajar tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya dan bagaimana menentukan pola fragmentasi dari spektrum massanya, nah, teman-teman bisa juga mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik video di deskripsi video. Dan teman-teman juga bisa download referensi materi videonya di deskripsi video. Jadi teman-teman tolong cek deskripsi video ini ya teman-teman. Baik, saya akan lanjut videonya. Ini adalah contoh dari senyawa asam 3-metil pentanuat. Di sini terdapat gugus metil di C nomor 3. Kita akan mencari apa aja sih kemungkinan pola-pola fragmentasinya dari senyawa asam 3-metil pentanuat ini. Senyawa asam 3-metil pentanuat ini memiliki atom yang memiliki elektron bebas. Contohnya adalah oksigen. Di sini dapat oksigen di karbonil dan di hidroksil ini. Tetapi yang mudah diionkan adalah gugus karbonil karena terdapat oksigen yang memiliki elektron bebas dan ikatan tangkap. Jadi hasilnya seperti ini, di mana massa per elektronnya adalah 116 dan plus 2 elektron. 1 elektron di spektrum massa plus 1 elektron yang tadi, yang elektron di oksigen ini yang diionisasi ini. Lalu terjadi fragmentasi di gugus hidroksil yang dekat karbonil ini, teman-teman. Misalnya di sini terjadi pembelahan heterolisis sehingga 2 elektron yang C mengikat oksigen ini diberikan semua ke karbon, sehingga oksigen yang terionisasi ini yang muatannya positif jadi netral. Karbonnya mendapatkan 1 elektron atau menjadi radikal. Sedangkan yang hidroksil ini menjadi muatannya positif yang terbaca di spektrum massa sebesar 17 massa per elektronnya. Kemungkinan lain terjadi pembelahan heterolisis di kirinya sekarang, teman-teman, setelah yang tadinya sebelumnya di kanan, di mana 2 elektron yang di gugus alkilnya ini diberikan ke gugus karbonil, sehingga gugus alkilnya ini terbaca di spektrum massa sebesar 71 massa per elektronnya. Karbonil ini karena mendapatkan 2 elektron, 1 elektronnya digunakan untuk menetralisir muatan positifnya dan 1 elektronnya lagi di karbon dan menjadi radikal. Kemungkinan pola fragmentasi selanjutnya adalah terjadi pembelahan homolisis di hidroksil. Yang tadi awalnya kan heterolisis, bisa jadi terjadi homolisis sehingga 1 elektronnya diberikan di C karbonil dan 1 elektronnya lagi di hidroksil ini, teman-teman. Karena C karbonilnya ini mendapatkan 1 elektron dan karbonnya ini mengikat atom yang memiliki elektron bebas, dia akan membentuk 1 ikatan baru atau namanya ion asilium. 1 elektron di oksigen dipakai lagi menjadi 1 ikatan baru dengan karbon dan muatan positifnya masih ada, yang terbaca di spektrum massa sebesar 99 massa per elektronnya, dan gugus hidroksilnya ini menjadi radikal. Lalu kemungkinannya terjadi homolisis yang di sebelah kiri, di mana yang alkilnya ini mendapatkan 1 elektron menjadi radikal, lalu 1 elektron di karbonil ini. Karena karbonnya ini mendapatkan 1 elektron, dia membentuk 1 ikatan baru menjadi ion asilium yang terbaca di spektrum massa sebesar 45 massa per elektronnya. Apabila asam 3-metil pentanuatnya ini yang terionisasi hidroksilnya ini, teman-teman, kan karena yang punya elektron bebas itu oksigennya ada 2 ya, yang karbonil dan hidroksil, jadi bisa kemungkinan yang terionisasi di hidroksil. Apabila yang terionisasi di hidroksil karena C mengikat atom yang memiliki elektron bebas seperti oksigen, maka 1 elektron yang didapatkan dari homolisis dengan alkil sebelah kiri ini akan dipakai karbon untuk membentuk 1 ikatan baru dengan gugus oksigen ini, teman-teman, sehingga terbentuk ikatan rangkap 2 dengan hidroksilnya. Seperti ini, teman-teman, yang massa per elektronnya adalah 45. Jadi begitu ya, teman-teman. Pokoknya setiap karbon yang mengikat atom yang memiliki elektron bebas akan terjadi kemungkinan membentuk 1 ikatan rangkap baru. Lalu terjadi penataan ulang McLafferty karena gugus asam 3-metil pentanuatnya ini memiliki C gamma. C gammanya itu mulai dihitung dari di sini alfanya, baru beta dan gamma di sini, teman-teman. Lalu setelah gamma akan menjadi gugus alkilnya, atau dia tidak sama sekali
berpengaruh. Hidrogennya gamma ini akan terjadi pembelahan homolisis, lalu berikatan dengan oksigen di karbonil ini. C karbonil ikatannya C antara oksigen terjadi homolisis, lalu terjadi homolisisnya lagi di C alfanya nih, sehingga hasilnya akan seperti ini teman-teman, menghasilkan gugus N-diol atau alkena ditambah diol, ini 2 gugus alkohol dan menghasilkan gugus alkena. Kalau untuk senyawa yang bukan asam karboksilat, misalnya kayak senyawa gugus keton atau aldehid atau ester, dia nggak diol, biasanya enol ya, alkena dan enol. Tapi karena ini gugus hidroksilnya ada, jadi ada 2 ya teman-teman, jadi N-diol. Gugus alkenanya terbentuk karena satu elektronnya ini diberikan di karbon ini tadi teman-teman, lalu yang pemutusan karbon gamma dengan hidrogen gamma mendapatkan satu elektron, karbonnya menjadi membentuk satu ikatan baru lagi, jadi alkena. Lalu kemungkinan yang terjadi pola fragmentasinya adalah pembelahan hemihydrolisis di karbon sebelah ini teman-teman. Kenapa muatan positifnya di karbon yang ini bukan di yang kirinya? Karena bentuk nanti muatan positifnya itu adalah sekunder. Apabila muatan positifnya di kiri ini akan menjadi karbokation primer ya, yang kurang stabil. Kestabilan karbokation itu adalah karbon tersier, lalu sekunder, dan yang terakhir primer. Jadi yang paling stabil muatan positifnya itu harus di karbon sekunder dibandingin yang primer. Jadi seperti ini teman-teman, jadinya yang terbaca di spektrum massa sebesar 116 massa per elektronnya, dan yang etil ini akan menjadi radikal. Sekian video dari saya, mencari kemungkinan pola fragmentasi senyawa kimia part yang kelima. Apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa tulis pertanyaan teman-teman seputar video ini di kolom komentar, dan teman-teman juga bisa download referensi materi videonya di deskripsi video. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.